Benarkah Indonesia dapat jatah tambahan Piala Dunia 2026? Belakangan ini media sosial diramaikan oleh satu narasi yang terdengar menggembirakan bagi publik sepak bola nasional. Disebutkan bahwa timnas Indonesia berpeluang mendapatkan jatah tambahan playoff Piala Dunia 2026, menyusul isu bahwa Iran akan dicoret dari kompetisi. Kabar ini menyebar cepat, dibagikan berulang kali, dan mulai dianggap sebagai peluang realistis. Namun pertanyaannya sederhana, apakah ini informasi resmi, atau hanya spekulasi yang berkembang di tengah euforia? Pakai data, bukan sekedar analisa. Mari kita mulai dari dasar yang paling penting, yaitu regulasi FIFA. Piala Dunia 2026 memang akan menjadi edisi pertama dengan 48 peserta. Untuk zona Asia, FIFA telah menetapkan 8 tiket lolos langsung dan 1 tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Totalnya 9 peluang bagi wakil Asia. Sampai hari ini, distribusi tersebut tidak berubah. Tidak ada dokumen revisi. Tidak ada keputusan baru. Tidak ada pengumuman resmi dari FIFA maupun AFC terkait penambahan slot untuk Asia. Lalu bagaimana jika benar ada negara yang dicoret? Dalam sistem kompetisi FIFA, apabila satu tim didiskualifikasi saat kualifikasi berlangsung, mekanisme yang lazim dilakukan adalah mengganti posisi tersebut dengan tim berikutnya sesuai jalur dan klasemen yang berlaku. Slotnya tidak bertambah. Kuotanya tidak berubah. Sistem tetap berjalan sesuai struktur awal. Artinya, pencoretan satu tim tidak otomatis menciptakan kursi tambahan. Sekarang kita masuk pada inti isu, Iran. Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari FIFA yang menyatakan Iran didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada keputusan komite disiplin. Tidak ada rilis media. Tidak ada konfirmasi dari AFC. Dan tidak ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai tambahan slot untuk Indonesia. Jika benar terjadi pencoretan sebesar itu, dampaknya akan berskala global. Media internasional seperti Reuters, BBC Sport, atau ESPN hampir pasti menjadikannya headline utama. Karena keputusan semacam itu bukan hanya berdampak pada satu negara, tetapi pada struktur kompetisi antar konfederasi. Namun realitasnya, tidak ada pemberitaan resmi ke arah sana. Disinilah pentingnya membedakan antara harapan dan informasi terverifikasi. Indonesia memang sedang berada dalam fase perkembangan positif. Peringkat FIFA membaik. Regenerasi berjalan. Atmosfer sepak bola nasional meningkat. Optimisme publik tumbuh besar. Dan itu semua sah untuk dirayakan. Tetapi peluang menuju Piala Dunia 2026 tetap ditentukan oleh hasil pertandingan di lapangan, bukan oleh dinamika geopolitik negara lain. Secara logika, ada 3 poin yang harus kita pegang. Pertama, kuota Asia tetap 9, 8 langsung, 1 playoff. Kedua, belum ada keputusan resmi mengenai pencoretan Iran. Ketiga, tidak ada konfirmasi Indonesia mendapatkan slot tambahan. Jika 3 fakta ini tidak berubah, maka narasi tentang jatah tambahan belum memiliki dasar regulasi yang jelas. Dalam sepak bola internasional, yang berlaku adalah dokumen dan keputusan resmi. Bukan asumsi. Bukan potongan informasi tanpa sumber. Dan bukan sekadar harapan yang diperkuat algoritma media sosial. Sebagai supporter, kita tentu ingin Indonesia mencatat sejarah tampil di Piala Dunia. Tetapi sejarah terbesar dalam olahraga selalu lahir dari perjuangan kompetitif. Dari konsistensi. Dari kemenangan yang diraih dengan kualitas. Jika suatu hari Indonesia benar-benar berdiri di panggung Piala Dunia 2026, kita ingin itu terjadi karena kita menaklukkan jalur kualifikasi secara sah. Karena kita finish di posisi yang memang memberikan tiket. Karena kita pantas. Bukan karena kursi kosong yang tiba-tiba tersedia. Maka sebelum ikut menyebarkan sebuah kabar besar, pertanyaannya bukan, ini menguntungkan kita atau tidak, tetapi, apakah ini memiliki dasar resmi? Di tengah derasnya arus informasi, sikap paling kuat bukanlah yang paling cepat percaya, melainkan yang paling sabar memverifikasi. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Indonesia lebih realistis lolos melalui perjuangan kualifikasi, atau melalui perubahan situasi administratif? Tulis opini Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin pembahasan sepak bola yang berbasis regulasi, data, dan analisis logis, ikuti Warung Logika dan bagikan konten ini kepada sesama pencinta sepak bola nasional. Karena semangat itu penting. Optimisme itu perlu. Tetapi dalam setiap perdebatan,
kita tetap harus berpijak pada satu hal. Logika. Pakai data, bukan sekedar analisa.